Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin dekat kita dengan Natal Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kali kita memperingati Natal, kita selalu diingatkan ada satu kata yang berhubungan dengan Natal, yaitu hope. Di tengah dunia yang semakin gelap, terbit terang. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang hari ini semakin tenggelam dengan segala keinginannya, di tengah-tengah dunia yang berjalan begitu cepat, sementara bangsa-bangsa berjalan di dalam gelap, terbit terang. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam kegelapan segelap apapun dalam hidup kita, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Natal adalah pengharapan baru. Sementara bangsa berjalan dalam gelap, Kristus datang untuk memberikan jalan dan terang itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sebab hanya pada saat kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa hidup ini tidak segelap apa yang kita rasa. Hidup ini tidak segelap apa yang kita lihat. Sebab kegelapan sirna oleh terang, dan tidak ada satupun kegelapan yang sanggup untuk menutupi terang kasih Tuhan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus harap, sebab di dalam Tuhan kita selalu ada pengharapan. Dan inilah yang menjadi tema kali ini, pengharapan dalam Tuhan. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bapa sumber pengharapan, di tengah-tengah dunia yang tidak menjanjikan apa-apa, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah dunia yang semakin tenggelam dengan segala keinginannya, di tengah-tengah hari-hari yang semakin berat, di tengah-tengah hari-hari yang semakin jahat, kami umat-Mu Tuhan tetap berpengharapan di dalam Engkau. Orang dunia dapat berkata sudah tidak ada lagi harapan, tapi di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Sebab Engkau tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang mempercayakan hidupnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan kami percaya anugerah-Mu semakin hari akan terus semakin bertambah. Itu sebabnya kami katakan kami adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Engkau. Dan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Ketika saat ini kami melihat kenyataan, ketika kami melihat dunia, yang kami lihat adalah kenyataan. Tetapi ketika kami melihat Engkau, kami mendapati kami punya Tuhan yang sanggup untuk mengubah kenyataan yang ada. Sehingga segera kami mendapatkan pengharapan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 9 sampai ke 20 Bapak Ibu Saudara. Ibrani 6 ayat yang ke-9. Judulnya di perikop ini, berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kamu yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Tuhan bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama
untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji akan kepastian keputusannya, Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, di ayat ke-19 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang sauh, maka izinkan saya bertanya, siapa yang tidak takut ketika kita harus menghadapi badai besar di tengah lautan? Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan ke Bali, lalu kemudian nyebrang ke Pulau Peneda. Nah, perginya aman-aman, tapi pulangnya ombak besar. Nah, ternyata begitu ombak semakin besar, speedboatnya menambah kecepatannya untuk melawan ombak itu. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara betapa terombang-ambingnya kita. Dan jujur pada saat itu ada rasa takut, karena kondisi yang mengerikan itu, Bapak Ibu Saudara, air sudah muncrat sana sini masuk ke dalam speedboat dan sebagainya. Nah, jangankan badai besar di tengah lautan, ingat Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Yesus menghadapi badai di danau Galilea, bukan lautan nih, danau. Danau itu adalah danau tempat, apa ya istilahnya sekarang, kalau sekarang dikatakan daerahnya mereka, karena biasa mereka menangkap ikan di situ. Nah, pada saat itu Yesus bersama dengan mereka. Mereka sedang bersama-sama dengan Yesus, tapi apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Ketika badai mengombang-ambingkan perahu mereka, mereka ketakutan luar biasa. Bahkan mereka merasa mereka akan binasa. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, mereka itu sebagian besar nelayan. Jadi mereka sudah biasa menghadapi ombak, gelombang dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau kita harus menghadapi badai besar di tengah lautan? Murid Yesus di danau aja sudah ketakutan setengah mati. Angin dan ombak yang besar itu dapat membuat kapal yang kita tumpangi menjadi kandas. Dan itulah yang begitu menakutkan bagi kita. Pada saat seperti itulah sebuah sauh atau jangkar diturunkan ke dasar laut. Pada saat kapal itu diombang-ambing oleh ombak atau gelombang, maka mereka menjatuhkan jangkar.
ke dasar laut. Dan Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merenungkan bagaimana ketika kapal terombang-ambing, setiap orang berharap hanya kepada sauh atau jangkar itu. Padahal jelas-jelas ukuran dari sauh atau jangkar itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran badan kapal. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, peranannya sangat besar untuk menahan kapal dari terjangan ombak sehingga tidak diombang-ambing ke sana ke sini. Nah, Alkitab mengibaratkan pengharapan kita kepada Tuhan seperti halnya sauh atau jangkar itu. Dengan sauh atau jangkar itulah orang dapat bertahan dalam menghadapi badai ketidakpastian hidup ini. Seperti pengalaman Abraham, istrinya sudah menopause dan dirinya sudah sangat begitu tua. Mungkinkah ia dan istrinya masih bisa berharap untuk mendapatkan keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan? Penantian yang begitu panjang ini seperti badai yang dapat menggoyahkan iman mereka setiap saat. Namun Alkitab mencatat, Abraham menantikan janji Tuhan itu dengan penuh kesabaran. Mengapa Abraham bisa begitu berharap kepada janji Tuhan yang seakan-akan tidak kunjung datang, tidak kunjung terjadi? Karena ia tahu kepada siapa ia meletakkan pengharapannya. Kita bisa baca itu di ayat ke-16 sampai ke-18, Bapak Ibu Saudara. Penulis kitab Ibrani mendorong jemaat Tuhan yang mulai goyah imannya untuk memiliki pengharapan yang seperti demikian. Tertulis di ayat ke-11 dan 12 tadi. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita ingat terus, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Sebab Dia bukanlah manusia yang bisa lalai menepati apa yang Ia telah janjikan. Bahkan Ia tidak pernah berdusta. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, akankah kita sungguh-sungguh mau meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepadanya? Namun sementara kita menantikan penggenapan janjinya, akankah kita menantinya dengan penuh kesabaran seperti halnya Abraham? Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, memang menanti bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Tetapi menanti dengan kesabaran adalah bukti kesungguhan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan yang memberikan janji-janji itu kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan berusaha menjawab setiap pergumulan kita dengan cara kita sendiri. Jangan pernah meninggalkan pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan. Sebab pengharapan itulah sauh bagi jiwa kita, yang akan menjaga kita untuk tidak goyah ketika kita harus diombang-ambingkan badai kehidupan ini. Jadi mari ingat, kita dapat berharap kepada janji-janji Tuhan karena kita tahu bahwa Dia yang menjanjikan adalah Tuhan yang setia. Kalau bukan padamu,
Kemana ku bawa bebanku, Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sau bagi jiwaku. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan kepada Tuhan, kemana kita mau bawa beban kita? Manusia tidak bisa kita andalkan, manusia kita tidak bisa harapkan. Ada banyak orang mencari teman curhat untuk mengungkapkan curahan isi hatinya. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, manusia tidak bisa buat apa-apa. Bahkan lebih buruknya, apa yang kita ceritakan saat ini, besok sudah sampai kemana-mana. Bukankah itu akan menjadi beban lain dalam hidup kita? Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, hanya jadikan Tuhan tempat di mana kita membawa segala beban dan curahan isi hati kita. Tempat di mana kita bisa mengistirahatkan jiwa kita. Sebab firman Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menjadi penolong kita? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang mau membela hidup kita? Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Selama Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sau bagi jiwaku. Tak ada alasan mengeluh, tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sau bagi jiwaku.
sau bagi jiwaku, sau bagi jiwaku. Hanya Engkaulah tempat kami bersandar, tempat kami mengadu. Hanya Engkaulah Tuhan, sumber segalanya. Segala yang kami perlu hanya ada di dalam-Mu. Kami jadikan Tuhan satu-satunya tempat kita mengistirahatkan jiwa kita. Di tengah-tengah dunia kita terus dihimpit dengan segala macam beban, persoalan, dan masalah. Itu sebabnya Dia mengerti betul. Itu juga sebabnya Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kelegaan dan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang tidak seperti dunia berikan kepada setiap kita. Sebab hanya di dalam Tuhan kita mendapati segala yang kita butuhkan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan segala yang kita perlukan. Haleluya. Bapa yang bertindak, setiap hari kami bangun dan sepanjang hari kami diusik oleh perasaan takut dan khawatir yang begitu besar. Kami tahu bahwa Engkau tidak ingin kami dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Tetapi seringkali kami tidak dapat mengelak. Kami tahu Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Engkau telah melihat awal dan akhir dan mengetahui bagaimana semua itu akan terjadi dan bagaimana semuanya akan berakhir. Engkau memegang masa depan di tangan-Mu dan menyelidiki masa kini. Tolonglah kami untuk dapat melihat bagaimana Engkau melihat dan menemukan jaminan dan kepercayaan di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami akan tetap melangkah sekalipun di tengah badai, asalkan bersama-Mu. Sebab kami yakin kami aman bersama-Mu. Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa Engkau menyelamatkan kami supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu. Bagi kami Engkau lebih berharga dari semua yang kami miliki. Kalau Engkau sanggup mengubah hidup kami dari gelap kepada terang-Mu, terlebih lagi hanya sekedar persoalan dan masalah hidup kami. Itu sebabnya ajar kami untuk melihat proses perubahan itu. Sekalipun mungkin itu sesuatu yang sangat menyakitkan, namun biarlah kami boleh terus bertahan untuk dapat melihat hasil akhir karya tangan-Mu. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami memiliki satu tujuan, yaitu menyelesaikan rencana-Mu dan selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Mari semua kita yang berharap kepada Tuhan sama-sama kita katakan, amin.